Halo guys, welcome back to my channel Dimurude. So kali ini gue mau ngebahas soal HMX lagi. Tapi kali ini videonya gue ngebahas bakal lebih detail mengenai HMX. Karena gue udah coba pakai HMX ini ya, HMX Switch. Tepatnya HMX Garnet ini di Mode Envoy selama hampir sebulan. Ya jadi pendapat gue kali ini bakal lebih solid, bakal lebih valid. Dan setelah banyaknya HMX yang masuk ya, gue bakal bisa lebih simpulin HMX Switch itu kenapa bisa sampai se-hype itu guys. Nah jadi mungkin videonya agak panjang dengan ocehan gua doang ya guys, tapi bagi kalian yang tertarik kenapa sih HMX itu sehari bisa langsung kejual ribuan bahkan di Eropa atau di luar negeri, yang dimana memang pasar keyboard di luar negeri itu lebih gede daripada di Indo ya guys, itu HMX itu selalu sold out guys ya. Jadi memang sampai se-hype itu guys. Nah nanti gue bakal jelasin nih. Seperti biasa gue bakal intro dulu ya. Jadi HMX yang baru masuk di Keepsmart itu ada Hyacin V2U, V2 yang biasa, dan juga ada Cloud. Nah kali ini gue bakal ngetik di full board menggunakan Hyacin V2U, dan sisanya gue bakal ketik satu biji aja di satu keycaps ya, untuk per HMX ini biar kalian nanti bisa dengerin bedanya. Soalnya gue lagi nggak ada waktu buat bongkar pasang semua switch HMX ya guys, ini banyak banget modelnya guys. Jadi satu tombol aja. Nah lanjut guys, balik lagi ya. Jadi ada baiknya gue langsung sound test dulu aja di Mode Envoy. Nanti habis itu baru gue ceritain panjang lebar ya mengenai HMX Switch. Sebelum itu HMX Hyacin itu ada di 4.600 ya guys buat harganya. Dan HMX Cloud ada di 5.500 di Keepsmart ya guys. Nanti link ada gue taruh di deskripsi. Oke, kita sound test dulu aja guys. Sebelum sound test ya guys, gue mau disclaimer bahwa yang keyboard yang gue pakai ini Mode Envoy dengan config cuman pakai case foam ya. Jadi gue nggak pakai platform, gue nggak pakai PE foam. Case foam itu gunanya sendiri nggak terlalu ngefek ke suara banget, dia memang mengurangi hollow aja. Memang pastinya mengurangi pitch suara ya, tapi memang nggak sesignifikan kalau kalian pakai platform gitu guys. Nah platnya gue pakai aluminium ya, jadi semuanya non flex cut. Seperti yang kalian tahu, Mode Envoy ini keyboard yang sound signature-nya itu ke clacky. Jadi clacky keyboard tambah clacky switch pasti mantep nih. Oke, gue sound test dulu, nanti baru kita ngobrol lagi guys. Nah jadi itu dia sound test buat HMX Hyacin dan sedikit sound test perbandingan antara HMX semua yang gue punya ya. Oke, jadi langsung aja, nggak usah lama-lama, gue pengen ngebahas detail soal HMX. Jadi mungkin ini agak panjang, agak boring ya. Tapi kalau buat kalian yang penasaran mengenai HMX Switch kenapa bisa sampai selaku itu, se-hype itu di seluruh dunia, nah kalian bisa dengerin atau ngobrol-ngobrol sama gue guys. Nah jadi sebelum gue mulai, gue pengen tanya dulu ke kalian, bagi kalian yang udah beli ya, karena ini udah sehari aja bisa sold out langsung 1000-1000an switch ya guys. Jadi pasti dari kalian banyak yang udah nyobain HMX. Gimana menurut kalian HMX Switch ya? Jadi HMX yang kalian beli itu HMX apa, dan menurut kalian gimana? Worth it kah di harga segitu, atau memang over hype aja, atau memang hype-nya itu bener-bener sebanding dengan switch-nya lah, sebanding dengan kualitas switch ya guys, gimana? Nah langsung aja ya gue simpulin, menurut gue kenapa HMX ini bisa se-hype itu, kenapa sih harus HMX Switch gitu ya guys. Jadi pertama banget yaitu adalah harga, yaitu HMX ini bisa gue bilang termasuk budget switch ya guys. Memang harga HMX itu di tengah-tengah, ada yang di 4.000-an dan ada yang di 5.000-an. Nah sebenarnya walaupun beda harga, kualitas antara yang 4.000 sama 5.000 itu nggak ada bedanya guys. Jadi kayak Hyacin di 4.600, Cloud di 5.500, ini nggak ada bedanya guys. Yang membedakan memang hanya di biaya produksi guys. Jadi memang kalau Hyacin itu kan kita tahu adalah original HMX ya, tahu gua guys. Jadi memang model pertama HMX itu adalah Hyacin V1 gitu ya. Nah dia itu udah nyampe V2 dan udah ada V2U juga, yang otomatis dia ini diproduksi bener-bener kuantitinya gede banget ya jumlahnya. Makanya bisa mempres budget ya, jadi bisa harga pasti lebih murah ya.
produksi lebih banyak, harga lebih murah, sesimpel itu aja guys. Makanya harga jual Hyacin bisa lebih murah gitu. Nah, next kedua, kualitas. Jadi ini gua ngomong soal semua HMX ya. Kualitas HMX itu bener-bener di harga 4 ribuan dan 5 ribuan tuh bagus banget guys. Jujur kalau soal suara clacky ya, suaranya dia HMX ini khas banget guys. Jadi gue langsung bahas suara aja. Suara HMX ini dia suaranya khas clacky banget. Kalian kalau lihat di spek semua switch HMX ya, semua model, dia itu fokusnya pakai bahan nilon guys. Mungkin pakai PA ya. PA itu adalah variasi dari nilon, yang artinya nilon PA itu buat suara clacky guys. Jadi ada PA12, PA20, PA6 modified nilon ya. Intinya semua HMX itu suaranya clacky guys. Walaupun ada yang clacky-nya nyelekit banget, ada clacky yang jedar-jedor banget, ada clacky yang sedikit lebih bulat suaranya gitu ya, lebih ada sedikit campuran tokinya, lebih soft gitu ya. Intinya dia masih ke ranah clacky semua guys. Jujur suara clacky dia solid banget ya. Suara clacky-nya si HMX ini semuanya itu solid guys. Jadi kayak di harga 7 ribuan gue bisa setarain dengan switch-switch seperti SWK yang di 7 ribuan ya. SWK ini juga menurut gue di 7 ribuan udah murah dengan kualitas yang bagus banget. Nah sedangkan kalau HMX ini cuma di 4 ribuan dan 5 ribuan guys. Makanya bisa se-hype itu ya, bisa selaku itu. Memang sih kalau buat switch suara Toki ya, ini bukan switch yang kalian cari. Tapi kali lagi Toki clacky itu tergantung keyboard kalian guys. Kalau keyboard kalian itu mendukung buat Toki full form gitu, otomatis suaranya pasti juga bakal lebih tok gitu ya. Nah gua kasih contoh yaitu Zoom 75. Yang sebenarnya Zoom 75 ini memang tipikal foam board, dia pakai polikarbonat plate dan full form. Nah kalian bisa dengerin sedikit aja suara HMX Cloud ya. Jadi gua pakai yang Cloud di G. Nah itu suara switch Cloud ya, HMX Cloud di foam board, yang sebenarnya suara si Zoom ini mengarah ke Toki ya, Toki Poppy gitu guys. Ya memang kalau dipakein di Zoom ya tipikal, gua rasa sih semua orang juga pasti suka ya suara seperti ini. Dia tipe yang Poppy jadinya ya, clacky signaturenya itu hilang ya, suara clacky-nya hilang dan lebih mengarah ke Poppy, Toki gitu guys. Jadi memang sekali lagi tergantung dari keyboard kalian guys. Jadi nggak bisa kalian pakai switch clacky walau keyboard kalian nggak mendukung, tiba-tiba kalian pengen suara clacky, itu nggak bisa guys. Jadi memang keyboard itu harus mendukung. Dan ironisnya guys, suara clacky itu biasanya yang bagus itu didapetin di keyboard yang cukup mahal guys. Atau mungkin bukan mahal ya, tapi memang eranya sekarang lagi yang ke flex cut, ke full form seperti keyboard Zoom ini, jadi auto Toki gitu ya, bukan era clacky. Walaupun ironisnya lagi guys, semua switch yang baru yang bagus-bagus sekarang itu kebanyakan suara sound signature-nya itu ke arah clacky. Kayak HMX ini, kayak GM juga, dia mengarah ke suara clacky bukan yang Toki. Switch baru Toki yang bagus menurut gua malah cuman ada Gateron Summertime yang V2 ya. Itu yang switch baru Toki yang bagus menurut gua. Nah kemudian gua mau bahas soal wobble. Kalau kalian belum tahu wobble itu apa nih, kalian coba aja keyboard kalian yang kalian tekan gini, lalu kalian goyang-goyangin jari kalian. Kalau dia itu goyang-goyangnya cukup parah, itu namanya sudah wobble ya, maksudnya wobble-nya udah cukup parah. Kalau yang gak terlalu goyang-goyang namanya minim wobble gitu guys. Nah mungkin kalian gak ngerasa efek banget ya, tapi kemarin nih gue langsung ngambil contoh real life aja. Ada customer gue yang biasa pakai switch wobble banget ya, terus dia pakai switch baru dengan switch yang minim wobble. Dia langsung bilang kayak, oh ternyata wobble itu ngaruh juga ya buat ke feel ketik, lebih enak yang jauh lebih enak yang minim wobble. Ya jadi buat kalian yang biasa pakai switch yang wobble-nya cukup parah ya memang udah kebiasaan aja. Tapi kalau kalian ganti switch yang minim wobble itu pasti kerasa banget typing feel-nya lebih enak, lebih nyaman guys. Nah lanjut alasan berikutnya yaitu soal preloop. Jadi memang dia switch-nya ini sudah smooth banget guys ya. Dan factory loop-nya itu gue udah coba buka lihat ya, itu memang cukup bagus. Jujur gue nggak bisa bilang kalau switch ini smoothness-nya itu di atas SWK switch ya kayak GM ini. Gue masih taruh si HMX ini di bawah satu level si SWK. Jadi SWK menurut gue switch paling smooth, yang enak smoothnya gitu guys, bukan smooth yang kebanyakan lubrikan, beda gitu ya. Nah tapi buat di 4000 5000-an dengan smoothness yang udah nggak ada spring crunch, nggak ada spring ping, nggak ada scratch ya. Scratch mungkin ada dikit banget, itu nggak ada masalah ya guys. Ini udah mantep banget, makanya ya sekali lagi switch ini hype banget ya. Nah sebenarnya simpelnya HMX kenapa bisa se-hype itu ya karena itu aja guys. Mulai dari ciri khas suara clacky-nya,
Kemudian udah minim wobble dan juga terakhir factory loop yang udah bagus. Jadi kalian nggak perlu apa-apa, langsung pakai aja out of the box ke keyboard kalian. Nah guys, jadi terakhir ya, gue mau simpulin aja favorit HMX dari kelima ini ya. Nah, favorit itu gue nilai berdasarkan ya kesukaan gue terhadap suaranya aja menurut gue. Jadi yang menurut gue suaranya itu paling clean, paling solid, paling bulat gitu ya, paling enak di kuping gue ya guys. Jadi sekali lagi ini buat berdasarkan kuping gue sendiri guys. Kalau soal berdasarkan typing feel gue udah bilang sama aja semuanya ya, mirip-mirip aja, beratnya juga mirip-mirip. Cuma paling kayak bedanya si V2U ini dia lebih pendek ya travelnya, jadi lebih typing feelnya lebih jauh lebih snappy si V2 yang biasa. Oke, langsung aja nomor 1 ya, gue tetap pilih si Duck ini guys untuk soal suara. Suara dia solid banget, gak terlalu nyelekit, enak lah. Kedua Cloud ya, dia juga sama-sama menurut gue dua ini selevel ya. Sama-sama bulat suaranya, gak terlalu nyelekit gitu. Gak terlalu berisik banget lah. Nah lalu ada disusul V2 biasa dan kemudian V2U ya, ini sebenarnya sama aja kedua ini, cuma gue lebih suka suara yang V2 biasa yang travelnya lebih panjang. Maksud gue yang polnya, stem polnya lebih panjang ya, jadi yang lebih long pole gue lebih suka. Terakhir ya baru ada Garnet gitu ya, gue kurang suka Garnet, kayak ada suara yang kurang konsisten aja guys. Nah jadi ini sebenarnya prefer gua, tapi bisa gua bagi ya. Jadi Duck sama Cloud ini tipe yang lebih suaranya itu lebih agak bulat ya, lebih agak ada unsur tokinya, terutama buat si Duck ya, karena dia topnya juga pakai polikarbonat gitu. Nah Cloud juga tipe yang agak bulat, yang ada unsur tokinya, tapi memang nggak sebulat Duck. Nah Hyacin yang V2U dan V2 dia tipe yang clacky banget, clacky jedar-jedor banget, nyelekit ya, high pitch juga. Jadi kalau kalian ngincer yang berisik banget, clacky banget, Hyacin gitu guys. Nah Garnet ini tipe-tipe yang nyelekit juga dan clacky juga, tapi gue tetap lebih prefer suaranya si Hyacin ya kalau dibandingkan Garnet. Oke guys, so itu aja buat pembahasan HMX kali ini. Jadi see you on next video guys, thank you and bye bye.